Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk Bapak Dery telah memimpin doa hari ini ya. Selanjutnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Masih pada semangat? Semangat. Oke, aduh, alhamdulillah ya masih pada semangat walaupun sudah sore jam pelajaran terakhir. Paling terakhir ya ini pelajarannya. Oke. Sebelumnya Bapak mau bertanya mengenai kehadiran. Tolong untuk tim absensi bagaimana kehadiran hari ini? Apakah ada yang izin? Siap, izin menjawab, Pak. Oke. Ada 2 orang yang tidak hadir. Yang pertama ada Yohana dikarenakan sakit dan Arita dikarenakan izin keperluan keluarga. Oke, terima kasih untuk Kang Tias. Untuk selanjutnya mungkin hari ini kita menggunakan fasilitas sekolah dengan sebaik mungkin. Ini adalah ruang apa? Ruang dikarenakan materi hari ini adalah tentang gamelan Sunda ya. Di hadapan kalian ini semuanya adalah gamelan. Kecuali itu bagi tarian, kalian juga udah tahu itu namanya. Iya. Kalau gamelan yang mana? Itu. Oke, siap, mantap ya. Jadi mungkin harapan Bapak kenapa kalian harus belajar tentang gamelan Sunda, bagaimana caranya kalian itu mengenal jati diri sendiri, mengenal alat musik Sunda itu apa aja, mengenal gamelan itu apa aja, cara memainkannya dan cara merawatnya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, Bapak mau bertanya nih ke kalian semua, apakah di sini ada yang pernah bermain gamelan? Oke, Indri. Izin menjawab main gong. Oke, main gong di mana di SMP? Di SMP. Oh, mantap. Oke, selanjutnya ada lagi yang pernah bermain gamelan? Boleh? Ya, Pak. Oke. Izin menjawab. Ya. Di SMP pernah main kecerek. Main kecerek. Oke. Masih ada yang mau menyampaikan? Ada yang pernah main gamelan di sekolahnya dulu? Boleh nggak, Cung? Oke, Sipa. Izin menjawab Pak, aku pernah main saran di SMP. SMP, oke. Kamu? Aku pernah main bonang. Pernah main bonang. Ada yang pernah main kenang sekolahnya? Di SMP pernah. Woi, mantap. Sudah bisa main kenang. Tapi sudah bisa? Insya Allah. Insya Allah. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama ya anak-anak. Mungkin materi utama kali ini adalah tentang gamelan apa? Gamelan apa? Sunda. Oke, gamelan Sunda itu yang ada di kita ini adalah gamelan degung ya. Gamelan degung itu biasanya terbuat ini ya. Ini biasanya terbuat dari perunggu. Tapi dikarenakan di sekolah itu rata-rata tidak dari perunggu, ini dari besi ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian semua di gamelan itu memiliki 2 jenis bagian. Yang pertama ada ancak, yang kedua ada wilah. Coba di sini ada yang tahu ancak yang mana ancak? Ancak apakah yang kayu, apakah yang besi? Yang kayu, yang besi, ancak. Coba. Yang kayu. Oke, pintar tepuk tangan. Nah, jadi seperti itu. Untuk di saron itu ancaknya itu adalah yang kayu. Kalau ini adalah wilah. Jadi ada ancak, ada wilah. Itu di gamelan seperti itu. Bapak kenapa ukurannya ada 2, ada yang besar, ada yang kecil? Oke, pertanyaan bagus itu. Nah, gong kenapa ada yang gede, ada yang kecil? Karena yang disebut gong itu adalah yang gede aja. Bapak pukul ya di sini. Nah, itu yang gede dinamakan gong. Tapi yang kecil namanya bukan gong, namanya pul. Tuh beda. Jadi nadanya ini nada rendah, ini nada yang tinggi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Izin menjawab Pak, coba mainin kenang dong, aku pengen dengar suaranya. Oke, kita coba mainin kenang ya, biar kalian juga tidak terlalu jenuh pelajaran Bapak ya. Oke. Oh iya, Bapak mau bertanya tadi kenang itu ada 2 bagian apa aja? Apa aja? Kulubung dan bungku. Pintar tepuk tangan. Nah, Bapak bakal mainin kenang. Kenang itu maininnya ada beberapa versi, ada versi dangdut, versi Sunda dan lain-lain. Tapi Bapak versi yang pasti kalian kenal aja. Ini.
gamelan ini gitu. Selain dari kenang yang tadi. Oke, di sini ada yang ini nih, bentuknya ini nih ya. Ini namanya adalah saron. Ingat-ingat ya, ini namanya apa? Saron. Kalau ini adalah bonang. Apa namanya? Bonang. Bonang ancaknya yang mana? Ayo. Ini namanya apa? Oh, pintar. Kalau itu namanya apa yang gede? Ancaknya yang mana? Oh, pintar. Jadi kalian apakah sudah mengetahui bahwasanya gamelan itu memiliki dua organologi atau dua bagian? Ada ancak dan ada bilah. Nih, sebagai bonus di gamelan juga memiliki alat yang lebih penting lagi. Alatnya namanya adalah, kalau di Sunda itu namanya panakol. Nah, untuk ini adalah alat pukul untuk saron. Saron itu yang mana? Ini ya. Oke. Untuk yang ini ada 2 biji nih. Ini alat pukul bonang. Yang mana bonang? Oke. Ini nih yang paling gede. Paling gede. Ini adalah alat pukul apa? Gong. Dan soalnya cuma gong yang belum dibahas ya. Oke. Selanjutnya mungkin Bapak bakal mempraktekkan sedikit tentang bermain gamelan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Karena kalau kalian bertanya juga itu memberikan stimulasi untuk Bapak menyampaikan lebih detail lagi. Ya, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan sambil Bapak mempraktekkan cara memainkan gamelan. Oke, ini tadi apa namanya? Saron. Kita coba ya main saron lagu Sabilulungan kayak gini. Pemukulnya 1 biji ya, tapi beda lagi dengan bonang. Bonang itu biasanya pakai pemukulnya 2 biji. Kenapa? Karena bonang itu ada beberapa teknik yang harus memakai 2 buah alat pukul ya. Misalkan seperti ini. Biasanya kalau alat ini bonang ini kalau pakai 1 alat pemukul suaranya kayak gini. Gitu. Tapi kalau pakai 2 alat pemukul suaranya bakal gini. Ada teknik yang emang bisa dipakai oleh 2 alat pukul. Nah, seperti itu ya. Oke. Boleh tepuk tangan dong. Please. Setelah kita tepuk tangan ya terus ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian untuk menentukan diskusi dengan teman terdekat kalian ya, mau kelompok yang sudah dibentuk waktu itu dipersilakan, atau mau dengan teman terdekat juga di pinggir-pinggir juga boleh, dipersilakan diskusi tentang menentukan pertanyaan apa yang akan disampaikan ke Bapak, 1 buah pertanyaan aja ya, dan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan gamelan ini agar semakin maju. Dipersilakan waktu diskusi 1 menit. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Dipersilakan untuk menghadap lagi ke sini. Oke, untuk kelompok sebelah sana, kelompok 1 kalau nggak salah mah ya, coba paparkan hasil diskusinya. Siap, izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana caranya agar gamelan tidak punah dan bisa lebih berkembang dengan baik? Oke, mau langsung jawab? Oke, jawabannya gimana caranya gamelan tidak punah dan apa? Berkembang lebih baik. Simple. Harus diturun-temurunkan, harus diregenerasikan, dan kalian itu jangan sampai malu untuk bermain gamelan. Ya, karena bermain gamelan itu adalah salah satu orang-orang keren itu bisa main gamelan. Kelompok 2. Izin bertanya Pak. Ya. Kenapa besi di saron ukurannya ada yang kecil ada yang besar? Oke, nah ukuran besi di saron itu ada yang kecil ada yang besar, itu tergantung nadanya.
Jadi rata-rata yang besar itu kita pakai yang ini karena di sini ada laptop. Yang besar itu nadanya biasanya rendah. Semakin kecil wilayahnya, semakin tinggi nadanya. Kita coba pukul ya. Nah, gitu. Jadi semakin kecil itu semakin tinggi. Oke, boleh kelompok 3, silakan. Izin bertanya, Ya. kenapa bonang nadanya beda-beda tapi ukurannya kayak yang sama? Itu pertanyaan bagus itu. Nah, jadi di bonang juga hampir mirip dengan saron, tapi yang kecilnya itu bukan ukuran keseluruhan bonangnya, tapi ukuran garis ini. Garis ini kalau lebih lebar garisnya, ini ruangan ini nadanya lebih rendah. Kita lihat yang ini ukurannya cuma segini, tapi untuk ukuran yang paling rendah ini semakin lebar dan semakin turun. Jadi ukurannya tergantung ukuran ini. Nah, ada juga yang paling tinggi itu bahkan habis ukurannya. Seperti itu. Jadi ini makin tinggi makin habis ininya. Ini segini dong. Ya, ini makin lebar lagi. Seperti itu ya. Jadi dilihat di ukuran lebar ininya. Seperti itu ya. Oke, untuk kelompok 4 dipersilahkan. Izin bertanya Bapak, kenapa kendang ukurannya ada yang besar sama ada yang kecil? Nah, kendang itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang besar, ada yang kecil itu dikarenakan ya tadi juga saron juga kenapa ada yang besar, ada yang kecil itu tergantung nadanya. Kendang juga sama. Tapi kendang itu Bapak lupa untuk menyampaikan ada 2 nama. Yang pertama ini kendang, ini kulanter. Ya. Nah, kulanter itu nadanya lebih rendah, lebih tinggi. Dia lebih rendah. Tuh. Jadi kalau misalkan ini sama nggak akan enak. Ya, kalau nadanya sama nggak akan. Oke, selanjutnya Bapak tadi kan memberikan pertanyaan juga terhadap kalian, gimana caranya gamelan ini bisa lebih keren lagi daripada sebelumnya, boleh? Ya, Izin Indri? menjawab Pak, mungkin bisa disatukan dengan alat modern. Ya, Seperti contohnya gitar, seperti apa? gitar, bass, keyboard. Oke, pada dasarnya gamelan itu bisa dikolaborasikan dengan syarat nadanya disamakan seperti itu ya. Ntar di pertemuan selanjutnya kita bakal membahas nada-nada dari gamelan seperti itu. Oke, selanjutnya. Izin menjawab Pak, mungkin gamelan bisa lebih berkembang dan dikenal dengan menyatukan musik-musik yang sedang viral di sosial media. Oke, contohnya. Contohnya musik-musik yang ada yang terbaru dari Rizky Febian, Oh iya. yang lama, tapi versi yang gamelannya. Oke, gamelan. Oh iya, itu emang keren. Kemarin juga Bapak lihat ada yang main kendang pakai lagu itu langsung viral. Ya kayaknya kita juga bisa aja seperti itu ya, tergantung kreativitasan. Oke, selanjutnya kita bakal mengulas kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Apakah kalian mengingat dengan baik dan memahaminya atau gimana? Coba ada yang mau menjelaskan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Oke. Kalau yang bisiknya namanya tuh Mila. Ya. Kalau yang kayunya namanya Anca. Ya, Ca, betul. Kalau yang kendang, Kalau kulitnya namanya lumpuh. Kalau itunya kayunya? namanya bulu. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya. Ada juga alat itu atau parabol untuk beberapa alat musik, ada buat saron, bonang, sama juga. Oke, terima kasih yang sudah Oke, kesimpulannya dalam materi kali ini kalian setidaknya mengenal apa itu gamelan, mengenal cara memainkannya, dan yang pasti, oh iya Bapak lupa menyampaikan untuk cara merawatnya juga kita sampaikan di minggu depan dikarenakan waktunya yang tidak cukup ya seperti itu. Tugasnya adalah dipersilahkan kalian mencari informasi di YouTube ya, tentang gamelan Sunda. Apakah gamelan Sunda itu sudah mencapai mancanegara atau sudah keluar negeri atau belum? Cari informasi mengenai itu boleh di YouTube, boleh di Google, boleh di GPT, itu terserah kalian, sekreatifnya kalian. Terus yang terakhir juga terima kasih yang sudah memperhatikan pelajaran Bapak hari ini. Semoga sehat selalu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.